Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Di hari yang dahsyat dan luar biasa ini, hari Minggu pagi yang penuh berkat, penuh mujizat, kami merayakan 25 tahun pemeliharaan Tuhan buat gereja ini.
Pada saat yang bersamaan kami juga bersyukur karena kami akan merayakan Thanksgiving Day. Dan kami tahu hanya karena Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Di masa yang buat sebagian orang adalah masa yang sukar, tapi kami tahu jika Allah di pihak kami, tidak ada yang dapat melawan kami. Kami tahu melewati lembah kekelaman sekalipun kami tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang menjadi penghiburan buat kami. Kami dapat berkata kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami memiliki Kristus. Kami adalah orang-orang yang berbahagia karena tidak pernah Tuhan tinggalkan kami. Hanya yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Karena itu dengan bangga hari ini kami nyatakan selamat. Hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami bersyukur. Kami adalah keluarga besar dari Gereja Bethel Indonesia House of Faith di El Monte ini. Baik kami yang hari ini bersyukur dan hadir langsung, maupun kami yang menerima berkat firman Tuhan melalui Facebook Live ini. Kami tahu kami terima berkat yang luar biasa. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami tahu kalau Tuhan hadir, mujizat terjadi. Kalau Tuhan hadir, kekuatan datang. Kalau Tuhan hadir, pemulihan terjadi. Kalau Tuhan hadir, hal-hal yang baik boleh kami terima hari ini. Karena itu Bapa, kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Berbicaralah buat masing-masing kami. Kami perlukan firman-Mu. Kami perlukan kehadiran-Mu. Kami perlukan tuntunan Roh Kudus-Mu. Bicara buat kami masing-masing. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat ini bukan sekedar ucapan syukur, kebangunan rohani dan ibadah minggu biasa yang kami hadiri, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Apa saja yang Yesus mau pasti jadi. Amin. Apa saja yang Yesus tidak mau tidak bisa terjadi. Orang boleh sekuat apapun, tapi kalau Yesus bilang, Alkitab, kalau bahasa saya bilang gini, kalau Yesus jakokehe, kalau Yesus cuma batu, selesai saudara, ya kan? Karena Tuhan pasti punya kuasa atas segala-galanya. Amin. Iya kan? Kita berdoa kalau memang kebenaran harus terungkap dan Donald Trump jadi presiden, semua pasti baik. Amin. Tetapi kalau iya kan, Joe Biden harus jadi presiden, ya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jangan khawatir, jangan pikir, wah nanti antikris berkuasa apapun. Tetap Yesus Allah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Amin. Meskipun buat sebagian orang menyedihkan, tetapi Yesus tetap Tuhan. He knows what to do, saudara. Amin. Dan wah luar biasa, ini gereja sudah 25 tahun nggak kaleng-kaleng, saudara, ya kan? 25 tahun undang pendeta langsung dari Jakarta, ya kan? Jangan sudah pikir ini pandemi menghambat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tetap berjalan terus. Amin. Ya kan, jangan selalu lemah-lemah. Aduh sekarang susah karena pandemi. Selalu saya bilang, pandemi mungkin untuk sementara bisa menutup pintu-pintu gedung gereja kita, tapi dia tidak bisa menutup pintu gerbang sorga. Pintu gerbang sorga terbuka dan rahmatnya tercurah buat kita yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Bukan kita sama-sama, tapi saya lihat pandemi ini merubah banyak hal ya. Banyak hal berubah karena pandemi. Dulu kita takut lihat orang badan besar, ya kan? Badan besar, tato, kita takut. Sekarang kita takut lihat orang batuk. Apalagi yang batuk orang Cina. Kurus kecil segini. Dulu pertama kali saya ke Amerika, aduh astaga darah Yesus. Saya pertama kali ke Amerika diajak sama Pastor John Hartman, saudara, ya kan. Lalu saya diajak tinggal 2,5 bulan di gunung situ, di tempatnya dia tinggal. Datang Pak Esrom bilang, ngapain ke sini? Pergi ke LA. Lalu saya ke LA. Tempat pertama saya diajak adalah Hollywood Boulevard. Di Hollywood Boulevard kita takut sekali. Lihat orang hitam tinggi besar datang. Hey man, what are you doing here? Gitu ya.
Kita kota Manado, mau lihat hitam tinggi besar. Waduh, ini orang kopi besar sekali, makan apa dia ini ya kan? Kita takut sekali dia, hey man, waduh, give me some money gitu kan. Tapi dia lihat saya lihat begitu, dia pikir Vietnam ini orang. Hitam lari ya kan. Kita takut sekali. Tapi sekarang, waduh, kita kalau jalan-jalan di Hollywood Boulevard, wey, coba kalau dia berani, ya kan? Hey man, give me some money. Mulai dong. Ini pandemi memang bikin kacau sekali ya kan? Tapi kita yang orang Asia kecil-kecil ini bahagia gara-gara pandemi. Sekarangnya ada berani pada orang tuh, ya kan? Pokoknya kalau ada yang berani sama kita. Di Jakarta juga sama sekarang. Debt collector kecil sekarang. Kecil itu deh. Iya kan? Iya kan yang banyak ditagih-tagih kan pengusaha-pengusaha kan? Iya kan? Pengusaha tinggal, sorry, I cannot pay. I'm sick. But if you want some, I give them. No. Sudah sembuh dulu. Iya kan? Tapi Tuhan jaga semua kita. Amin. Amin. Moga kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang takut akan Tuhan, setia dan tulus hati. Sama-sama bilang sama saya harus takut akan Tuhan. Saya harus takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus setia. Saya harus setia. Sama-sama bilang sama saya harus tulus hati. Saya harus tulus hati. 3 hal ini kalau kita pegang dalam hidup kita pasti dahsyat. Amin. Yang setuju sama saya katakan dahsyat. Dahsyat. Amin. Dia boleh jadi Kristen bertahun-tahun, tapi tanpa takut akan Tuhan, tanpa setia, tanpa tulus hati, maka kekristenan tidak ada artinya. Amin. Karena itu di ulang tahun syukur kita yang ke-25 tahun ini, saya bahagia untuk dapat sharing buat saudara. Biarlah kita tetap takut akan Tuhan, kita tetap setia, kita tetap tulus hati. Amin. Amin. Karena selalu saya bilang Kristen tidak menentukan. Pertanyaan saya, Kristen yang selingkuh ada nggak? Banyak. Bu, Ibu, oh ini bapak-bapak semua tuh. Bu, oh ini bapak-bapak, Pak. Tuh, bapak-bapak enak kalau ditanya langsung nyaut. Pak, tuh nggak janjian lo kita ya, Pak. Nah, Bu, lihat nggak ada yang jawab, heran saya. Pak, Bu. Ya. Setelah 9 kali baru ya. Gimana ngelaki lo nggak stres? Pendeta panggil aja dia nggak jawab, apalagi lakinya. Bu. Ya. Bu. Ya. Suami ibu ada nggak yang dibawa lari sama Kristen juga? Kok tanya berani jawab, pendeta di sebelah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi Kristen tidak berarti banyak kalau kita tidak takut akan Tuhan, tidak tulus dan tidak Setia. Amin. Gereja Bethel Indonesia tahun ini merayakan ulang tahun gereja yang ke-50. Dan gereja ini 25 tahun. Mantap saudara ya kan? Dan saya percaya betul intinya sebuah kemajuan, intinya sebuah peningkatan, intinya sesuatu yang dahsyat akan terjadi kalau ada takut akan Tuhan, ada tulus dan ada Setia. Amin. Musa bisa saja gagal, Abraham bisa saja gagal, Daud bisa saja gagal, tapi selama masih ada takut akan Tuhan, masih ada tulus, masih ada setia, selalu ada peningkatan yang luar biasa. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya memang masih belum sempurna. Karena itu kita ke gereja. Amin.
Kalau kita udah sempurna, ke sorga, saudara. Amin. Kan ada orang yang bilang, lu ke gereja buat apa lu? Kelakuan lu masih begitu. Bilang sama dia, justru karena gue belum sempurna, gue ke gereja, tahu? Iya kan? Kalau kita sudah sempurna, kita tidak perlu ke gereja. Kita langsung ke sorga. Tetapi akibatnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Ada banyak orang yang bilang, gue bingung ya orang gereja kok begitu kelakuannya. Gue kadang-kadang males gitu ke gereja. Gue kadang-kadang bete gitu ke gereja. Apa itu orang gereja? Kadang-kadang juga kepo sama orang lain. Apa itu gereja? Juga kadang-kadang orangnya aneh-aneh seperti itu. Kadang-kadang orang gereja lebih cak daripada orang dunia biasa. Bilang sama dia, gereja kumpulan bukan orang-orang sempurna. Kalau udah sempurna dia ke sorga. Justru karena belum sempurna dia ke gereja. Makanya gereja kadang-kadang banyak masalah. Amin. Selalu saya bilang, the church is not a showroom. Gereja bukan showroom. Church is a garage. Gereja adalah bengkel, tempat orang-orang seperti saudara dan saya kita diubahkan untuk makin lama berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kalau sudah ketemu orang-orang Kristen yang udah gak ke gereja, udah kecewa sama gereja karena bilang, orang gereja juga kadang-kadang gak bener, orang gereja juga kadang-kadang munafik. Kalau ketemu shalom, tapi di luar ngomongin yang enggak. Kok kadang-kadang lihat orang gereja. Bilang sama dia, justru karena kita belum sempurna kita ke gereja. Kalau kita udah sempurna kita ke surga. Tapi sementara kita belum sempurna, pastikan satu, sama-sama bilang sama saya takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya setia. Sama-sama bilang sama saya tulus hati. Itu yang kita mau pelajari bersama. Buka Alkitab kita sama-sama. Dua Tawari pasal 19. 2 Tawari pasal 19. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. 2 Tawari 19 ayat 4 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop, Yosafat mengangkat hakim-hakim. Yosafat diam di Yerusalem. Siapa Yosafat? Yosafat is the king of Judah. Dan usianya waktu diangkat sebagai raja, usianya 35 tahun. Seorang yang masih sangat muda. Dikatakan apa? Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik pada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ini a missionaries king, ya kan? Dia raja, tetapi dia kemana-mana bukan untuk urusan politik. Dia ada kemana-mana untuk memberitakan apa? Kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, memberitakan kebenaran. Amin. Apa pesannya? Dia menyuruh rakyat berbalik pada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yang di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Klik. Berpesan dia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Wow, ini luar biasa. Ini harus dipelajari oleh setiap mahkamah agung di seluruh dunia untuk memperhatikan ayat ini. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan sesama. Percaya saya, nggak ada di seluruh dunia orang mati bisa milih kecuali Indonesia sama Amerika. Luar biasa. Gereja ini gereja yang jadi berkat. Ya kan? Kan ini kan gereja Indonesia kan? Ya. Tapi yang saya mau bilang buat saudara begini. Alkitab itu dahsyat. Amin. Bahkan aturan-aturannya tetap berlaku sampai hari ini. Dan itu berarti dosanya tetap sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan itu berarti kita tahu who is behind this all. The same enemy, the same devil. Setan yang sama yang merasuk pemimpin di zaman itu, setan yang sama merasuk di masa saat ini. Oh, ngeliatin saya. Mungkin saya lagi mikir, dia pilih Biden atau dia pilih Joe?
Saya tetap pilih Tuhan Yesus. Amin. Iya. I'm not a politician. Ya. Saya bukan politician. Kenapa saya ke Amerika? Karena Habib Rizik datang ke Indonesia. Daripada saya pusing sama dia, mendingan saya ke sini. Batukar kita, ya kan? Nanti juga kalau kita pulang baru lihat. Sekarang kita kasih fur dulu, ya kan? Nanti sudah lihat di TV, saya pulang juga diarak-arak lihat. Ya. I'm just kidding. Tapi sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab saya, amin. Karena bayangkan, saya pikir-pikir ini tulis ribuan tahun yang lalu, tapi masih luar biasa untuk sekarang, amin. Ayat yang ke-8. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, ini kepada orang-orang Lewi, kepada kita, orang percaya, orang yang sudah diselamatkan. Karena Alkitab berkata, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan apa? Takut akan Tuhan, dengan setia, dan apa? Tulus hati. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya harus takut akan Tuhan, saya harus setia, saya harus tulus hati. Kalau saudara menatap saya dan berkata, saya sedang dalam masalah rumah tangga, what should I do? Jawaban saya sederhana, takut akan Tuhan, setia, dan tulus hati. Saudara menatap saya dan berkata, badai besar sedang menimpa hidup saya, what should I do? Jawaban saya sederhana, takut akan Tuhan, setia, dan tulus hati. Saudara menatap saya dan berkata, saya difitnah orang, saya dikhianati orang, saya disakiti orang, saya ditusuk dari belakang, what should I do? Jawaban saya tetap sama, takut akan Tuhan, setia, dan tulus hati. Kalau dari situ kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan amin. 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 Klik. Aha. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah, atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka. Mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini, Imam Amaria diangkat sebagai tuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Sebaya bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas. Sama-sama bilang sama saya harus tegas. Kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Amin. Saudara bisa lihat gak di sini? Ada orang-orang yang mengatur hal-hal ketuhanan. Ada hal-hal yang mengatur orang yang mengurus kerajaan. Tetapi ada orang Lewi yang sifatnya melayani semuanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak persoalan hari-hari ini. Ketika politician dan orang-orang rohani mulai nggak bisa ada pemisahannya, sehingga apa yang terjadi? Banyak orang hamba Tuhan tanpa disadari menjadi kendaraan politik dari orang-orang tertentu, sehingga yang terjadi kekacauan di dalam gereja boleh terjadi. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, hamba Tuhan tidak boleh menjadi kendaraan politik. Hamba Tuhan tetap di atas menjadi terang buat bangsa-bangsa. Amin. Karena orang politician will do anything for cheer. Orang politik akan ada buat apa saja untuk kedudukan. Tetapi hamba Tuhan akan buat apa saja yang menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Politician kalau perlu menjilat, dia menjilat. Kalau perlu jilat kaki orang, dia jilat. Yesus cuma cuci, dia jilat, saudara. Kan kebetulan di Indonesia kalau saya khotbah, saya sering ada di lapangan-lapangan. Iya kan?
Segala macam orang minta saya, suruh jadi anggota DPR lah, DPRD lah, inilah, itulah. Saya selalu bilang, I'm proud to be servant of God. Saya bangga banget jadi hamba Tuhan. Kenapa? Ada teman saya, tadinya pangkatnya letkol, terus naik jadi jenderal. Sekarang sudah pensiun. Dulu dia biasa, dihormati, biasa lagi. Kita tetap pendeta. Amin. Iya kan? Ada orang yang dulunya saya kenal bupati, wah dihormati banget. Tiba-tiba udah gak jadi bupati lagi, ya tinggal mantan. Kita tetap pendeta. Jenderal ada mantannya, bupati ada mantannya, presiden ada mantannya. Ya kan? Panglima TNI aja ada mantannya. Dan di Indonesia kalau udah Panglima TNI udah mantan, mau ketemu apa juga susah, saudara. Tabur bunga di Taman Makam Pahlawan aja ditangkap Satpol PP. Tapi pendeta gak ada mantannya, karena kalau udah mantan pendeta udah parah, saudara. Udah tahu belum dia itu mantan pendeta? Iya kan? Kalau udah mantan pendeta udahlah, sudah buka-buka di YouTube itu mantan pendeta sudah, nggak usah ada hitungannya itu mantan, saudara, ya kan? Iya, Waloni, iya betul ya. Orang Belanda bilang beloni. Sebelum itu, saudara keingat dalam Tuhan, yang saya mau ingatkan buat setiap saudara, melayani Tuhan itu yang terbaik. Amin. Dan kita harus tahu ada batasnya antara negara dengan hal-hal rohani. Dan pelayan Tuhan harus tetap melayani. Sama-sama bilang sama saya, melayani. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya. Klik. Dasar tindakan serta keputusan kita sebagai anak-anak Tuhan sangatlah sederhana. Sama-sama bilang sama saya, sederhana. Karena Alkitab bilang begini, klik. Lakukan segalanya seperti itu Tuhan, betul gak? Amin. Jadi kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta saya difitnah, what should I do? Lakukan seperti itu Tuhan. Suami saya nyakitin saya, so apa yang harus saya buat? Bagaimana saya bersikap terhadap suami saya? Saya punya bos, saya punya supervisor di kantor. Dalam kehidupan sehari-hari saya menghadapi ini, apa yang harus saya buat? Alkitab berkata, lakukan segala sesuatunya seperti kamu mengerjakannya untuk Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya pelayan Tuhan. Saya pelayan Kristus. Amin. Ada banyak orang pikir pelayan Kristus hanya mereka yang berdiri sebagai singer, hanya mereka yang mainkan musik, hanya mereka yang pengurus gereja. No, pelayan Kristus adalah kita semua. Amin. Gereja ini bisa bertahan sampai sejauh ini karena saudara bukan hanya pengikut dan bukan hanya jemaat, tapi pelayan Kristus. Amin. Apa itu pelayan Kristus? Dia lakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan. Ketika malaikat datang kepada Maria dan berkata, kamu akan mengandung dan melahirkan anak, Maria pertama bilang apa? Bagaimana mungkin, sebab aku belum bersuami. Tapi malaikat menjelaskan, Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu dia bilang, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini apa? Hamba Tuhan. Amin. Sama-sama bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Iya kan? Waktu pertama kali ada pandemi, kita pikir, cuma seminggu 2 minggu, paling cuma di Cina. Datang ke Amerika, kita pikir, paling sebulan. Nanti juga, apa itu namanya, Paskah selesai. Nggak taunya Paskah masih. Tiba-tiba HUT kemerdekaan RI masih. Lalu kemudian Thanksgiving rasa-rasanya masih. Natal masih. Kita mulai pikir, sampai kapan ini suka ini? Iya kan? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap luar biasa. Amin. Saudara bisa lihat in split second, today, dunia bisa diubahkan seperti apa yang terjadi hari-hari ini. Amin. Manusia boleh bisa buat apapun, tapi selalu saya bilang, kalau Tuhan jago kehe, selesai semuanya. Tetapi tugas kita tetap lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan.
Karena kalau kita melakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan, maka yang kita berurusan sama Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu yang terbaik Dia sediakan buat kita. Amin. Nah, saya pelajari klik akibatnya. Apapun yang kita lakukan, selalu yang terbaik. Amin. Siapa yang setuju sama saya bahwa Tuhan mau kita berhasil? Oke. Siapa yang setuju sama saya bahwa Tuhan mau kita gagal? Terus saya nggak angkat tangan, maunya apa? Ulang. Siapa yang setuju sama saya Tuhan mau kita berhasil? Amin. Siapa yang setuju sama saya Tuhan mau kita gagal? Gereja hari-hari ini takut sekali ngomong keberhasilan. Gereja hari ini takut sekali ngomong mujizat. Gereja hari ini takut sekali bicara kelimpahan. Karena kalau gereja mulai ngomong begitu, langsung diserang. Orang bilang apa? Wah, itu gereja hanya mengabarkan Injil kelimpahan, Injil berkat, Injil apapun namanya. Saya udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada Injil kelimpahan, tidak ada Injil kemakmuran, tidak ada Injil berkat. Yang ada hanya Injil kerajaan. Amin. Jadi itu gonggongan dari orang-orang yang tidak jelas. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kalau memang kita gereja sudah tidak boleh lagi bicara tentang berkat, hapus saja ayat itu. Hapus saja Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hapus saja ayat yang berkata, minta maka padamu akan diberi. Hapus saja ayat yang berkata, cari maka aku akan mendapatkan. Hapus saja Alkitab yang berkata bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihinya dengan kelimpahannya. Amin. Tuhan tetap Allah yang ingin lihat kita diberkati. Amin. Alkitab berkata seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saya mau tanya buat bapak-bapak yang ada di sini, Pak. Itu bapak-bapak itu begitu responsnya. Walaupun jarang ke gereja tapi semangatnya banyak. Ibu-ibu rajin ke gereja kurang respon Kalau bapak-bapak respon dia berdosa. Pak, sebagai ayah Pak, senang nggak kau lihat anakmu homeless Pak? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kau senang lihat anakmu susah, anakmu menderita, anakmu diusir sama bininya. Nggak mungkin. Wah, puji Tuhan, anakku 2 kali diusir bininya. Haleluya. Pak, sok kepukul di otak itu namanya. Bapak ingin lihat kita diberkati. Amin. Dan Dia sudah sediakan berkat itu dari kayu salib. Dia sudah katakan sudah selesai. Tapi sekarang it's all about us. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mengambil hak kita sebagai anak raja. Amin. Sama-sama bilang sama saya, sikap saya harus benar. Dan simpel aja, kalau hati kita saya lakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan, maka apapun yang kita lakukan kita buat yang terbaik. Amin. Itu bagaimana saya bisa buat yang terbaik? Mereka kalau suami saya mau tidak terbaik, kalau saya bilang kalau saya buat yang terbaik, jangan lupa dunia biasa saya tidak kuat. This is not about others, this is about you. Amin. Orang mau gila terus kau mau gila ikut juga kan? Sama-sama bilang tergantung saya. Iya dong, hidupnya tergantung saya. Terus kalau orang mau gila sudah mau ikut saya. Memang manusia bisa gila, gue juga gila. Sesama orang gila di orang saling mendahului. Sama-sama bilang saya anak raja. Saya anak raja. Saya akan lakukan yang terbaik. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, kalau saya melakukan segalanya seperti itu Tuhan, akibatnya apapun yang kita lakukan dasarnya adalah kejujuran dan kebenaran. Amin. Amin. The foundation, dasar akan menentukan segala sesuatunya.
Setuju nggak saudara? Kalau dasarnya udah curang, dasarnya cuma ingin menang, dasarnya pokoknya saya ingin dihargai, pokoknya dasarnya saya mau seperti apa yang saya mau harus terjadi, maka kita akan menghalalkan segala cara. Dunia di mana-mana hari-hari ini makin banyak orang curang dan orang licik. Colek sebelah sana bilang, orang licik makin banyak. Orang licik makin banyak. Nggak usah lo tambahin lagi. Orang licik, orang curang udah banyak, jangan apa? Ditambahin. Ditambahin. Yes. Yang kurang hari-hari ini orang yang jujur dan benar. Yes. Amin. Amin. Bu, Ya. lupa lagi Pak. Bapak nggak pernah lupa ibu. Orang kadang-kadang pikir ini trik. No, this is not trick. Saya udah ulangi berkali-kali. Setiap kali saya panggil Pak, yeay, Bu, Ya. Bu. Ya. Ini kan kita khotbah di luar kan Bu ya, jadi agak sedikit interaktif dikit lah ini. Gereja ini kan namanya House of Faith, rumah iman, bukan rumah orang pelangap plongo gitu. Saya beriman. Bu, Ya. suami ibu tuh suka jujur nggak? Amin. Satu bilang amin, yang lain. Bu, suami ibu suka jujur nggak? Iya. Iya. Bu, suami jujur nggak? Bu? Iya. Lambat ya kalau ngomong itu. Ya hanya Tuhan yang tahu benar. Selama ini sih saya pikir dia jujur. Pak, istri Bapak jujur nggak? Coba aja dia nggak jujur. Anak-anak jujur nggak? Anak-anak sudah manggut-manggut. Untung Mama Papa selama ini mikir gue jujur. Kita nggak bisa atur orang untuk jujur atau tidak jujur. Tapi kalau kita harus makan hati, kalau kita harus sakit hati, kalau kita harus stres hanya karena orang tidak jujur sama kita, hidup ini berat buat kita. Amin. Secara jujur saya mau tanya sama saudara, saudara pernah dikhianati orang nggak? Saudara pernah disakitin orang nggak? Pertanyaan saya, udah saudara lupakan nggak peristiwa itu? Ya. Kalau saudara masih ingat, tolol saudara. Orangnya enak-enak makan apa? Makan di Kang Hodong situ. Kang Bodong. Apa itu Kang Bodong? Rugi banget. Jujur dan benar bukan tuntutan, jujur dan benar adalah tanggung jawab. Jujur dan benar bukan tuntutan. Kita bukan menuntut orang, kamu harus jujur, kamu harus benar, kamu harus jujur, kamu harus benar. Tapi it's our responsibility. Kita punya tanggung jawab untuk berkata, apapun yang terjadi, saya berdiri pada kejujuran, kebenaran. Tuhan pembela saya, karena dia tidak pernah akan meninggalkan saya. Setuju katakan amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus jujur dan benar. Yang ketiga, lakukan segala seperti itu Tuhan. Akibatnya apapun yang kita lakukan, motivasinya tidak mencari keuntungan pribadi serta pujian manusia. Capek saudara. Kalau kita motivasinya hanya untuk mencari pujian manusia, kepentingan manusia, ujung-ujung kita banyak kecewa. Saya udah buat yang terbaik, nggak ada tuh suami saya bilang terima kasih atau apapun. Saya kan siapa sih? Saya kan cuma seorang wanita yang hanya harapkan suami bilang terima kasih ya my dear, you are my everything. Aduh, pendeta, udah 15 tahun lebih saya di Amerika, belum pernah telinga saya dengar itu, pendeta. Darah Yesus. Yang ada cuma bodoh banget sih, lu tolol banget sih, gitu aja gue gak ngerti.
Pujian manusia sifatnya sementara. Yang kita cari bukan pujian manusia, kita cari pujian Tuhan. Amin. Harinya akan tiba di mana kita berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, mari masuk hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, engkau masuk dalam tanggung jawab yang lebih besar. Yang sedia katakan amin. Sama-sama bilang, saya cari berkenan pada Tuhan. Selanjutnya, jadi kalau apapun yang menurut saudara udah baik saudara kerjakan, tapi masih nggak dihargai, masih nggak direspek, masih nggak dihormati, masih nggak diperhitungkan manusia, it's okay. Yang penting everything that you do, make sure you do your best. Yes. Amin. Amin. Selanjutnya, lakukan segala seperti Tuhan, akibatnya klik. Apapun yang kita lakukan, hasilnya penuh dengan keajaiban pertolongan Tuhan serta mujizat-mujizat yang dahsyat. Amin. Ketika kau melakukan segala seperti itu Tuhan, kelihatannya kau bisa ditekan, kelihatannya kau bisa merasa letih, kadang-kadang kau merasa lelah, kadang-kadang kau merasa bored, merasa jenuh gitu terhadap semuanya. Tapi pastikan mujizat is on your way. Amin. Alkitab saya bicara tentang Yusuf. Yusuf melakukan segala seperti itu Tuhan. Ketika istrinya Potifar ganggu dia, dia hanya ngomong satu kalimat, aku tidak akan melakukan dosa yang besar itu di hadapan Tuhan. Dia nggak bilang gini, jangan tante nanti ketahuan. Kan ada banyak orang nggak buat dosa hanya karena takut ketahuan. Dengan lain kata, kalau he is safe, dia aman, dia melakukannya. Tetapi ini yang saya bilang, lakukan hidup segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan, meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, kalau kita melakukan segala-galanya dalam hidup kita seperti untuk Tuhan, hidup kita tetap dahsyat dan luar biasa. Amin. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf bilang gini, aku tidak akan buat dosa yang besar itu di hadapan Tuhan. Dan karena itu dia dibuang ke dalam penjara. Ada masanya kadang-kadang kita berpikir, where are you God? Saya udah buat yang terbaik, saya udah lakukan yang benar, saya udah lakukan yang bertanggung jawab, saya sudah lakukan sesuai dengan firman Tuhan. What? Sekarang kenapa keadaannya seperti ini? Tapi saudara, yang kasih dalam Tuhan, untuk sementara kelihatannya ada ujian pada Yusuf, tetapi itu yang saya bilang, miracle is on your way. Amin. Mujizat sedang ada dalam perjalanan hidup saudara. Apa yang terjadi kemudian? Out of blue, keluar dari biru. Ya kan, out of blue artinya keluar dari biru kan? Ya kan? Out of blue, ya kan, keluar dari biru. Ya kan? Jangan lupa handphone pakai gigi biru juga ya. Bluetooth. Bahasa Indonesia kadang-kadang ada norak-noraknya juga ya. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia mana lebih kaya? Indonesia lah. Orang Amerika bilang beras apa? Rice kan? Kita bilang beras. Bilang gabah apa? Rice kan? Kita bilang gabah, ya kan? Nasi apa? Rice. Nggak ada ide. Kita udah ganti 3 kali, dia masih beras. Kita udah bilang sawah, dia masih bilang rice field. Kurang ide bener orang ini. Jadi keluar dari biru, out of blue. Ketika dia sudah tidak mengharapkan mujizat, dia pikir, this is my end of my world. Ini udah selesainya dunia saya. Tiba-tiba ada orang bilang, the king want to meet you. Dia pikir, oh, this is my time. Tiba-tiba dia mau keluar, no, bersihkan dirimu. Raja mau ketemu. Itu adalah ciri zaman itu untuk orang dihukum mati. Karena orang dihukum mati pada zaman itu, dia harus mempersiapkan dirinya. Jadi yang ada dalam pikiran Yusuf, my time is up, finish. Dia siap-siap mandi. Okay God, I want to see you now. Tiba-tiba raja bilang sama dia,
Hey, I have a dream. I heard. You can explain it. Dia bilang, okay, I try. Dia juga udah pikir, aduh, orang pikir udah mau mati, masih disuruh terjemahin mimpi lagi. Dijelasin. Nah, waktu dijelasin, tiba-tiba Raja bilang, what should I do? Dia bilang, okay, you ambil orang yang berhikmat, jadikan dia pemimpin. Raja bilang, you know what? Di seluruh kerajaanku, there is none like you. You will be the leader. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau zaman sekarang itu, pas dia bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Buset ya Allah, buset ya Allah, buset. Terakhir kali saudara dengar kata buset kapan? Ya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia langsung diangkat jadi Perdana Menteri. Itulah Tuhan yang kita layani. Sama-sama bilang mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Urusan mujizat bukan urusan kita. Saya tidak perlu nantikan mujizat, karena mujizat tidak perlu dinantikan, mujizat pasti terjadi. Amin. Ayo sama-sama bilang sama saya, mujizat tidak perlu dinantikan. Mujizat pasti terjadi. Urusan saya bukan nanya sama Tuhan kapan mujizat terjadi. Karena kalau saya tanya kapan mujizat terjadi, saya bisa lemah. Urusan saya cuma melakukan bagian saya, melakukan segala sesuatunya seperti itu Tuhan, dan Tuhan pada waktunya mengerjakan mujizat yang dahsyat. Dan setuju katakan amin. Selanjutnya, lakukan segala seperti itu Tuhan. Akibatnya apapun yang kita lakukan, mentalnya adalah apa? Takut akan Tuhan, tulus hati dan setia. Sama-sama bilang sama saya, takut akan Tuhan, Takut akan Tuhan, setia, dan tulus hati. Dan itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Tapi kalau saya lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, automatically mental saya menjadi mental yang apa? Takut akan Tuhan. Saya nggak akan takut sama manusia. Saya nggak akan takut dengan tertawaan orang, hinaan orang, sindiran orang, ancaman orang. Tapi apapun yang terjadi, saya akan tetap setia karena saya punya hati yang tulus. Sama-sama bilang sama saya, takut akan Tuhan akan membuat saya setia karena saya dikuasai hati yang tulus. Amin. Nggak mungkin kita ngomongin orang, nggak mungkin kita iri, nggak mungkin kita kecewa, nggak mungkin kita menyimpan dendam, nggak mungkin kita menyimpan kepahitan. Mungkin untuk sementara kita goyah, tapi kita tegak lagi dan melangkah terus karena Tuhan beserta kita. Yang sudah katakan amin. Nah, sebagai penutup, klik. Saya pelajari, adapun berkat bagi yang takut akan Tuhan, tulus dan setia, ada beberapa berkat istimewa. Ada 21 berkat yang akan saya jelaskan buat setiap saudara. Mungkin setiap saudara, 21 banyak juga ya pendeta ya. Iya dong, kan udah lama kita gak ketemu. Kan ini kan kita kan open air begini kan, ibadah bebas kan, sampai jam 2 juga gak apa-apa tuh. Amin. It's okay. Kampung tengah dia bunyi. Klik. Kita akan berhasil. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kita akan berhasil. Kita akan berhasil. Amin. Amin. Yesus akhirnya berhasil. Amin. Daud akhirnya berhasil. Musa akhirnya berhasil. Yusuf akhirnya berhasil. Sama-sama bilang, saya juga. Saya juga. Tidak pernah ada orang yang tulus hati, takut akan Tuhan dan setia, akhir hidupnya hancur-hancuran. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Yang sudah katakan amin. Yang kedua, klik. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak orang berhasil, hidupnya nyakitin orang. Ada banyak orang berhasil, hidupnya kemudian jadi arogan. Jangan sampai kita jadi Kristen yang seperti itu. Kita berhasil, tapi akhirnya kita menekan banyak orang. Itu namanya the spirit of Herod. Roh Herodes, saudara. Herodes boleh penguasa, tapi yang dia kerjakan hanya membuat orang menderita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, hidup saya harus jadi berkat. Pak, pastikan hidupmu jadi berkat buat istri dan anak-anak. Mertua-mertua, pastikan hidupmu jadi berkat buat anak menantumu.
Ibu-ibu, pastikan hidupmu jadi berkat buat suamimu dan anak-anakmu. Karena hidup ini bukan hanya bagaimana saya bahagia, tapi bagaimana hidup saya membahagiakan banyak orang. Amin. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Amin. Bu? Ya. Nah, akhirnya setelah 1,5 jam khotbah ada juga gunanya ini. Haleluya. Aduh, saking bahagianya saya minum dulu ya Bu ya. Saya hari-hari ini di mimbar saya harus hati-hati. Pernah dikit lagi saya minum hand sanitizer, saudara. Di mimbar 30 sekian tahun saya jadi pendeta, baru saya ini ada 3, ada apa ini saya lihat. Ada minum, ada hand sanitizer, ada satu lagi apa itu namanya? Spray itu apa? Disinfektan itu. Disinfektan. Itu kalau saya minum, waduh, bersih itu semua. Lemak-lemak, cabai-cabai, babi rica, semua bersih itu. Kasihan ya kan. Pokoknya sekarang di mimbar gereja ada 3, semua warna putih macam ya kan. Tapi kalau orang Manado pintar, 3-3-nya dijadikan 1. Cap tikus. Itu sekalian hand sanitizer, itu sekalian disinfektan, itu sekalian minuman. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat. Orang Manado itu yang mau ribet-ribet hidup, dia simpel aja. Itu yang dia pakai cuci tangan, itu yang dia pakai semprot-semprot, itu juga yang dia pakai minum darah Yesus. Waduh Tuhan, kalau orang Amerika mau tahu itu, orang Amerika mau suka itu. Bu. Ya. Jadi Ibu ada tugas ya Bu ya. Nanti Ibu sampai rumah ya, malam sebelum tidur. Sebelum tidur Bu, jangan sebelum makan. Ibu-ibu kan kadang-kadang nggak bisa tahan, mau buru-buru aja. Jadi sebelum tidur Bu, Ibu tatap suami bilang gini, sayang, selama kau menikah dengan aku, hidupku jadi berkat atau jadi laknat? Kalau tiba-tiba suami langsung memeluk engkau dan berkata, sayang, you are my everything, itu berarti tulus dari hatinya. Tapi kalau tiba-tiba dia gini, udah saya bilang jangan mabok siang-siang malam. Ada dia tiba-tiba gini, heh, balik badan. Bu, bertobat sebab kerajaan surga sudah. Nah, bapak-bapak sebaliknya. Besok pagi Pak, Senin pagi sebelum berangkat kantor Pak, ketika selesai mandi, mudah-mudahan ada sarapan, smokol kata orang Manado. Tapi jangan konteks smokolnya Indomie. 10-an tahun di Amerika smokol Indomie. Aduh, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. So 30 tahun di Amerika smokol Instastory Indomie darah Yesus. Kasihan. Aduh, itu opung-opung di Lagu Boti bilang kasihan orang ini ya kan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan Pak, mudah-mudahan ada smokol. Tatap isi dan bilang sayang. Tapi agak senyum ngomongnya Pak, jangan sombong. Sayang. Orang Batak belajar jadi ini. Orang Batak belajar apa itu namanya? Romantis. Kan orang Batak tuh kan kadang-kadang, aduh, di sini ada orang Batak nggak sih? Banyak. Oh, ada juga ya. Haleluya, horas. Jadi orang Batak itu baik-baik. Orang Jawa itu kadang-kadang kan ngomongnya lembut kan. Mas, jangan begitu dong. Gitu. Tapi orang Batak, orang Jawa tuh kalau marah kasar loh. Kowe wedhus. Babi kowe. Wasu kowe. Orang Jawa tuh lembut loh, tapi jangan diganggu kalau marah galak kowe. Nah, orang Batak sebaliknya. Orang Batak kalau ngomong kayak dunia mau pecah. Lagi dia apa gitu. Tapi dia kalau marah cuma satu kata dia pakai, keong kau. Cuma itu saja. Orang Jawa bingung, hah? Hanya keong. Orang Batak semarah-marahnya orang Batak nggak pernah bilang babi kamu, anjing, nggak pernah. Karena itu makanan. Itu sama aja seperti bilang sayur lodeh kamu.
Garang asam. Iya kan? Orang Batak itu, aduh, memang begitu dia. Dia semarah-marahnya tetap baik. Keong-kaung gitu ya kan? Nah, orang Batak kalau bilang cinta, ya kan? Holong doro haku tuho. Itu dia caranya. Nggak bisa bilang gini. Kan orang Korea kalau bilang cinta apa? Sarangyo gitu kan? Orang Belanda bilang ik houd van jou. Nadanya memang harus begitu. Iya kan? Tapi nggak bisa orang Batak gini. Holong doro haku tuho. Gitu nggak bisa. Memang DP bahasa begitu. Holong doro haku tuho. Memang begitu. Iya kan? Memang begitu, saudara, ya kan? Bilang cinta aja begitu, orang Jawa sampai stres. Holong doro haku tuho. Begitu maksudku. Ada pertanyaan? Jadi nih orang Batak udah kebanyakan dengar firman Tuhan, dia mau romantis. Dia dengar-dengar, oh orang Amerika kalau panggil istrinya pretty, honey, lovely, dia ikut-ikutan. Lovely. Tanya sama Inang. Nah, begitu, nggak bisa dibilang lovely, nggak bisa gitu kan? Begitu, lovely, lovely. Ku panggil kau lovely, kemari lah lovely. Jadi Pak, jangan lagi kau besok pagi bilang lovely. Tanyalah dia baik-baik. Sayang, selama kita menikah ini, apakah aku jadi berkat ataukah aku jadi laknat bagi hidup? Kalau istri tiba-tiba menangis dan berkata, aku nggak tahu bagaimana lagi bersyukur pada Tuhan punya suami seperti kau. Pak, hebat. Tapi kalau istri bilang, udah berangkat aja, berangkat. Apa lagi yang kau mau buat hari ini sampai kau tanya-tanya begitu? Doa saya, setiap jemaat gereja Bethel Indonesia House of Faith, baik yang hadir langsung maupun yang menerima berkat ini lewat tayangan Facebook Live, doa saya, hidup kita jadi berkat. Amin. Amin. Keberhasilan bukan hanya apa yang kita capai, tapi keberhasilan apa yang kita bisa bagikan buat orang sekitar kita. Sehingga katakan amin. Amin. Selanjutnya, adapun berkat bagi yang takut akan Tuhan, turun setia, kita akan mampu menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Sama-sama bilang sama saya, problem is normal. Masalah itu biasa kok. Amin. Gak usah suruh datang kepada pendeta menangis dan berkata, pendeta saya punya masalah. Karena pendetanya juga akan berkata, saya juga. Sama-sama bilang sama saya, masalah itu biasa. Masalah itu biasa. Yang menentukan kita adalah kita bisa hadapi atau tidak. Ya. Amin. Amin. Siapa yang menghadapi corona? Semuanya. 215 country in all the world. Yes. 215 negara di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, pandemi COVID-19. Ada yang sudah selesai, ada yang masih parah, ada yang sedang lockdown, ada yang don't know what to do. Amin. Iya ya. Ada yang menghadapi pandemi COVID-19 stres. Stres berat dia. Kalau ngelahirin anak dikasih nama pandemi kali atau COVID. Saya khawatir nanti di Indonesia kan ada di daerah mana tuh yang apapun yang pertama dia lihat itu dikasih nama anaknya. Saya punya teman namanya Gunting Sitinjak lah. Karo ya? Oh iya pantas, teman saya namanya Tembak Tarigan. Iya Tembak Tarigan. Namanya Tembak Tarigan. Rupanya waktu dia dilahirkan ada tembak-tembakan. Siapa namanya?
tembak teringan. Waduh. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, setiap kita menghadapi masalah. Amin. Tapi pertanyaannya, kita tenang nggak? Kita kuat nggak? Kita setia nggak? Kita pandang Tuhan nggak? Kita tetap punya iman nggak? Dan kita tetap memuliakan Kristus nggak? Amin. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang setia, orang-orang yang tulus ikhlas akan menghadapi masalahnya dengan benar. Sama-sama bilang sama saya, masalah bukan untuk saya takuti. Masalah bukan untuk saya. Tapi untuk saya melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Saya melihat mujizat. Jadi setiap kali kau menghadapi masalah, setiap kali kau dengar masalah, setiap kali kau lihat masalah, imani. This is my time for miracle. Inilah waktu saya untuk melihat mujizat Tuhan. Yang sudah berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya pemain musik maju ke depan. Adapun berkat bagi yang takut akan Tuhan, kita dapat membungkam musuh yang coba menyerang kita. Amin. Karena bukan waktu kita nggak ada masalah. Kalau kita nggak ada masalah, bagaimana kita bisa jadi saksi Tuhan? Tapi justru ketika musuh menyerang dan kita melihat kemenangan, disitulah kita menjadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang, saya saksi Tuhan. Saya saksi. Ibu, bapak, adik-adik muda, dan rekan-rekan pelayan Tuhan, ingatlah, life is tough. Ingatlah, hidup itu keras. Itu sebabnya kita bilang orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi selama kita takut akan Tuhan, selama kita tetap setia, selama kita tetap tulus ikhlas, Alkitab saya jamin, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Happy 25th anniversary gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Go!